Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tabik pun. Iya pun. Nah Bapak Ibu, kami masih berada di Gua Maria, Paroki Ratu Damai, Teluk Betung, Bandar Lampung. Selama beberapa menit ke depan, seperti tayangan-tayangan yang sebelumnya, kita akan berbicara tentang kelompok-kelompok doa yang ada di Paroki Ratu Damai ini. Nah Bapak Ibu, apa yang tersirat dalam pikiran Bapak Ibu dan apa pertanyaan jika mendengarkan lagu ini? Dalam kasih-Mu kami Kau panggil, dalam kasih-Mu kami Kau pilih, dalam kasih-Mu kami Kau jadikan satu keluarga. Agar kami saling berbagi, agar saling memperhatikan dalam satu kasih persaudaraan. Eratkan tali kasih persaudaraan dalam keluarga besar komunitas ini, yang telah dianugerahkan untuk tumbuh bersama dalam iman dan pengharapan, membagikan kasih-Mu pada dunia. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami garam-Mu, jadikan kami saksi kehadiran-Mu. Nah Bapak Ibu, saya yang akan mewakili Bapak Ibu bertanya pada dua Bapak dan Ibu yang hadir saat ini. Sebelumnya saya bertanya dulu, Bapak yang di sebelah saya, siapa Pak namanya Pak? Nama saya Paulus Tunggana. Terima kasih Pak Paulus. Nanti setelah itu kita akan ke Ibu yang di sebelah saya. Pak Paulus, tadi dalam kata-kata itu ada komunitas ini. Nah, Pak Paulus ini ada di sini, ini mewakili komunitas apa ya Pak? Baik, terima kasih Ibu Cucu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat siang kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan indah yang diberikan kepada kami, kepada komunitas kami, yaitu KTM. Mungkin Bapak Ibu yang di luar sana belum tahu apa itu KTM. KTM bukanlah merek motor dari Cina, ya. KTM juga bukan singkatan dari kawan tapi mesra, atau kelompok tukang makan, atau kelompok tukang main, ya. Iya. Tapi KTM adalah singkatan dari Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Begitu iya. Ibu Cucu. Iya, lah Pak Paulus Acau ini sebagai apa ya? Saat ini saya dipercaya oleh teman-teman sekomunitas di Bandar Lampung, KTM Bandar Lampung, sebagai pelayan distrik. Oh, pelayan distrik. Nah Bapak Ibu, Pak Acau atau Pak Paulus Tunggana adalah pelayan distrik KTM atau Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Nah kemudian yang di sebelah saya yang Ibu ini sebagai apa? Bu, ayo Bu bicara Bu. Wah, saya sepertinya perlu mengenalkan diri saya juga ya. Iya. Saya biasanya dipanggil Ibu Eni, Emak Eni. Apalah panggilan saya, tapi saya sungguh bersukacita karena di dalam komunitas ternyata saya berbahagia. Saya pernah juga dipercayakan menjadi pelayan distrik dan sekarang saya menjadi konsultor. Iya, terima kasih. Tante, saya panggilnya Tante aja ya, nggak terbiasa saya panggil Ibu. Oke. Saya tadi katakan juga kan, saya punya banyak panggilan, entah ibu, emak, oma, tante, cici, itu semua oke karena semua panggilan itu membuat saya berbahagia. Iya, terima kasih Tante. Nah,
Pak Paulus, Pak, sejak kapan sih KTM itu berdiri? Pasti kalau berdiri itu ada yang mendirikan ya Pak. Betul. Kemudian Jadi- lagi supaya sekalian jawab, sejak kapan ada di Keuskupan Tanjung Karang ini? Baik, terima kasih. KTM atau Komunitas Tritunggal Maha Kudus ini didirikan oleh Romo Yohanes Indra Kusuma Okarem yang sekarang menjadi Romo Yohanes Indra Kusuma CSE. Nah, beliau mendirikan KTM itu dalam suatu retret di Reso ya, di Tumpang di Malang. Dan didirikan pada tanggal 11 Januari 1987. Iya. Jadi sudah cukup lama ya Bapak pendiri kami mendirikan KTM. Dan untuk diketahui juga bahwa KTM ini merupakan adik ketiga atau anak ketiga dari Romo Yohanes Indra Kusuma. Anak yang pertama adalah Serikat Putri Karmel atau Suster Putri Karmel, dan anak yang kedua adalah CSE. Dahulu mereka masih menjadi para frater CSE, tapi sekarang sudah banyak yang menjadi romo-romo CSE. Jadi sekali lagi KTM adalah anak ketiga dari Romo Yohanes Indra Kusuma CSE. Dan hadir di Bandar Lampung itu pada tanggal 8 Maret tahun 2002. Kalau saya kilas balik zaman dulu tahun 2002, itu ada gembala, salah seorang gembala KTM yang bernama Bapak Fani Karamoy. Dia datang ke Lampung ingin menjelaskan apa itu KTM. Iya. Dan kemudian puji Tuhan kita dipertemukan. Oma Eni ini punya panggilan kesayangan Ma Eni di KTM ya. Ma Eni, saya dan beberapa saudara yang lain kita bertemu dengan Pak Fani. Kemudian kita berdoa bersama sehingga akhirnya mungkin karena kehendak Tuhan KTM terbentuk di Lampung. Pertama-tama ada 4 sel. Bahkan untuk kita ketahui bersama, sekarang KTM ini bukan hanya ada di Indonesia saja. Iya. KTM ada di Eropa, ada di benua Amerika, ada di Australia ya. Di Australia itu ada di Sydney, ada di Melbourne. Di Asia ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, ada di Vietnam juga. Yang di Eropa ada di Nederland, Belgia, di Amerika juga ada, di Washington, di Kanada ada juga. Jadi mungkin hal itu di luar ekspektasi mungkin dari Bapak pendiri kami ya. Iya. Dan saya percaya hal itu terjadi bukan karena kuat kuasa manusia, tetapi karya Roh Kudus lah yang membuat KTM ini bisa sampai ke luar negeri. Iya. Begitu cucu. Nah, Pak Acau, tadi kita menyanyikan lagu ya. Iya. Itu lagu apa sih Pak? Tadi itu merupakan lagu theme songnya KTM. Oh, Iya. Bapak Ibu, yang tadi kami nyanyikan adalah theme song dari Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Pak Paulus atas penjelasannya. Nah, sebuah perkumpulan, sebuah wadah akan berjalan dengan mulus dan lancar dan tentu mencapai tujuan jika ada visi misi. Apa sih visi misi dari KTM ini? Monggo, ini yang paling tertua, nggak tertua ya Tante? Sepertinya saya ingin menjawab juga. Bukan nggak tua-tua, tapi tetap semangat muda. Nah itu. Dan tuanya itu disyukuri, karena katanya semakin tua semakin Manis. tahan dalam penderitaan untuk sungguh-sungguh memperoleh kehidupan kekal. Amin. Saya ingin menjelaskan visi misi Komunitas Tritunggal Maha Kudus adalah dalam kuasa Roh Kudus mengalami dan menghayati kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai kepada persatuan cinta kasih serta membawa orang lain kepada pengalaman yang sama. Maksudnya, kalau saya secara pribadi mengalami kehadiran Allah dan saya merasakan memperoleh keselamatan kekal dan saya bersatu dengan Allah, hal ini
tidak akan saya simpan untuk pribadi saya sendiri. Sebagaimana juga Tuhan Yesus menghendaki bahwa hendaklah kita mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Sehingga kalau saya lebih dulu mengalami, saya akan mengajak orang lain supaya mereka juga mengalami apa yang saya rasakan dan mereka juga memperoleh keselamatan dari Allah. Itu menjadi visi misi dalam KTM, dan ini sungguh-sungguh kami syukuri karena berarti bahwa kami boleh berbagi dengan orang lain, dan salah satu inti daripada kebahagiaan adalah kalau kita bisa berbagi, kira-kira begitu. Iya, terima kasih Tante, itu visi misinya. Kita dulu yang mengalami, kalau kita mengalami baru bisa membagikan itu kepada orang lain ya Tante. Betul. Kalau kita penuh kemarahan, bagaimana kita mau membagikan kemarahan? Maka kita harus juga bersuka cita. Nah, untuk semakin mengikat erat dan menambah cinta di dalam anggota, tentu harus ada komitmen ya yang diucapkan. Nah, apa komitmennya itu? Pak Paulus, iya silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya yang menjawab pertanyaan ini. Di dalam kita hidup berumah tangga, tentu dibutuhkan komitmen dari baik suami, istri maupun anak-anak. Di dalam kehidupan para imam, biarawan, biarawati pun, mereka pasti memiliki komitmen. Di dalam bidang pekerjaan pun pasti memiliki yang namanya komitmen. Iya. Nah, begitu pula dalam KTM ini. Di KTM kita memiliki komitmen. Ada 8 komitmen di dalam KTM. Itu yang pertama, hadir dalam pertemuan sel dan pengajaran. Ya. Yang kedua, hadir dalam pertemuan bersama yang ditentukan oleh wilayah, distrik ataupun DPU. DPU itu pengurus KTM pusat ya. Singkatan dari apa tuh Pak? Dewan Pelayan Umum. Dewan Pelayan Umum. Ikut melayani bersama dengan komunitas. Meluangkan waktu untuk doa pribadi dan bacaan kitab suci setiap hari minimal 1 jam. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara bertahap. Menghadiri perayaan Ekaristi harian minimal 1 kali dalam 1 minggu di luar perayaan Ekaristi hari Minggu. Iya. Menerima sakramen tobat secara teratur. Mendoakan doa penyerahan setiap hari. Kemudian memberikan persembahan kasih secara sukarela. Nah, itulah komitmen-komitmen yang harus dijalankan oleh para anggota KTM. Dan anggota KTM itu disebut biasa KTMers ya. KTMers. Jujur saja, banyak orang takut bergabung dengan KTM karena saya nggak sanggup menjalankan komitmen itu, ya kan? Sebetulnya dengan melakukan komitmen ini akan membawa perubahan dalam hidup kita, akan membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, yaitu dengan kita rajin mengikuti Ekaristi ya kan, di luar Ekaristi hari Minggu, kemudian membiasakan diri berdoa, membaca kitab suci selama 1 jam saja ya kan. Kalau kita melakukan hal-hal itu tanpa kita sadari, bahwa akan semakin membawa hidup kita kepada kekudusan ya. Dan saya percaya kekudusan itu bukan milik biarawan atau biarawati saja. Orang-orang awam pun bisa menjadi kekudusan ya. Contohnya yang belum lama viral ini kan, ada adik kita yaitu Carlo Acutis ya, yang 10 Oktober kemarin baru dibeatifikasi oleh kardinal atau mungkin romo yang di Vatikan, di Basilika Santo Fransiskus Assisi. Dia dibeatifikasi menjadi beato kalau tidak salah ya. Dia seorang remaja, seorang awam, tetapi karena kecintaannya kepada Tuhan dan juga karena kecintaannya kepada Ekaristi, dia merangkum mujizat-mujizat Ekaristi sehingga dia bisa menjadi kudus. Nah, kalau kita pun terbiasa melakukan komitmen di dalam KTM, saya percaya akan membawa kekudusan juga dalam hidup kita. Dan satu hal, kalaupun kita tidak melakukan komitmen itu, tidak ada efek dosanya.
Tapi kalau kita melakukan akan memberikan kebaikan bagi hidup kita. Begitu, Cucu. Terima kasih Pak Cio. Jadi komitmen itu tidak berdasarkan beban dosa ya, tetapi justru menambah kesetiaan mungkin. Betul. Maka pesannya jangan takut untuk berkomitmen gitu. Iya, terima kasih Pak Cio. Tadi Pak Cio katakan bahwa ingat sekali bagaimana berdirinya KTM waktu itu. Pak Giovanni Karamoy datang ke sini, kemudian terbentuklah berapa sel. Sel itu apa sih? Kemudian berapa sekarang jumlah sel di? Mungkin Oma Eni yang bisa, menjawab. Terima kasih. Iya, biasanya lebih hafal ini. Saya ingat waktu pertama kali terbentuk sel itu di rumah Paulus Tunggana, masih di Jalan Diponegoro waktu itu. Memang sungguh luar biasa Roh Kudus bekerja. Begitu Bapak Giovanni Karamoy datang, kemudian berbincang-bincang dengan kami, lalu terbentuklah 4 sel. Sel ini kalau di dalam tubuh kita itu adalah bagian yang paling terkecil, di mana kalau digabungkan akhirnya akan menjadi satu tubuh. Nah, sel di dalam KTM ini bukan sel penjara ya. Jadi jangan takut gitu, kok di sel gitu ya. Sel ini adalah sekelompok orang yang sungguh-sungguh mau bergabung dengan komitmen yang ada di dalam KTM. Itu biasanya berkisar antara 5 sampai 15 orang. Kenapa hanya batasan 15 orang? Supaya kalau dalam kelompok kecil kita menjadi saling lebih memperhatikan. Kalau saya ingat dulu Bapak Uskup Henry Susanto almarhum pernah juga membentuk kelompok-kelompok mawar di desa-desa yang saya ingat, di mana kelompok-kelompok kecil ini sungguh-sungguh saling memperhatikan satu sama lain di dalam baik kehidupan jasmani maupun rohani. Nah, kalau misalnya sudah berjumlah lebih dari 15 orang, biasanya kita membelah supaya semakin menyebar, semakin banyak sel akan semakin membentuk kelompok-kelompok yang sama seperti di dalam tubuh kita menjadi satu tubuh yang kuat. Dan di Lampung ini sel sekarang berjumlah lebih kurang 13 sel, di mana ada 1 di Metro, 1 di Kota Bumi, 1 di Pringsewu, dan 10-nya di Bandar Lampung. Nah, dari 4 sel diharapkan menjadi 1 wilayah. Lalu dari 4 wilayah menjadi 1 distrik, dari distrik menjadi provinsi, baru DPU. DPU memperhatikan semua baik dari provinsi sampai sel. Jadi memang ada tahapan-tahapan atau tangga-tangga yang sungguh-sungguh dapat saling membina, saling membantu supaya kehidupan sel ini dapat berjalan terus dan berkembang, sehingga pewartaan ini sungguh-sungguh dapat menyebar. Dan yang menurut tadi Pak Paulus katakan bahwa mungkin secara ekspektasi kita tidak pikir akan bisa menyebar ke luar negeri, tapi ya kita bersyukur ini semua karya Roh Kudus yang mau umatnya datang kepada Yesus, semakin dekat kepada Yesus. Dan memang semua diharapkan membawa sukacita. Iya, terima kasih. Nah, tadi Tante katakan dan juga Pak Paulus katakan DPU Dewan Pelayan Umum. Kemudian Pak Paulus ini sebagai pelayan distrik. Tante mantan pelayan distrik. Kenapa pakai kata pelayan? Monggo, Tante atau Pak Paulus yang akan menjawab. Baik, terima kasih. Memang di KTM tidak ada yang namanya ketua, ya. Semua disebut pelayan. Ada yang namanya tingkat pusat itu
pelayan umum, ada yang kemudian di bawahnya ada pelayan provinsi, Iya. kemudian ada yang namanya pelayan distrik, Iya. ada yang namanya pelayan wilayah, dan ada yang namanya pelayan sel. Memang di KTM kita mengenal yang namanya pelayan, bukannya ketua atau kepala ya. Iya. Karena kita mengikuti teladan Yesus. Seperti dia katakan dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang Yesus sendiri yang seorang putra Allah, dia datang ke dunia ini, dia bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Iya. Maka di KTM seorang ketua tidak ada, yang ada hanya seorang pelayan. Karena seorang pelayan itu melayani, dia menjadi yang terkecil. Jadi kalau kita memakai istilah ketua atau kepala, kesannya itu seperti antara bos dengan anak buahnya. Tidak, di KTM tidak seperti itu. Iya. Ya, gitu, Terima kasih Pak Paulus atas penjelasannya. Kenapa dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus memakai istilah pelayan? Nah, kemudian kan mungkin Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih yang di rumah bertanya-tanya, komunitas Tritunggal Maha Kudus, mereka berdoa, tadi Tante katakan pertemuan sel. Itu bentuk doanya seperti apa sih Tante? Tante tadi sebutkan pertemuan sel. Bentuk doanya seperti apa supaya kita semua mengenal. Mungkin ada yang bertanya-tanya Tante, itu doanya seperti apa ya komunitas itu? Baik, di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus memang tidak artinya tidak dipatok baku, Ya. tapi paling tidak punya pegangan-pegangan atau bagaimana caranya kita melakukan pertemuan-pertemuan itu supaya memang terarah. Ya. Kalau enggak kan nanti ya suka-suka pelayannya gitu ya, mengatur sendiri. Tapi ini kita katakan secara menyeluruh di seluruh sel KTM pertemuannya seperti itu. Yang pertama adalah bahwa kita membuat tanda salib. Itu sama di mana-mana kalau kita berdoa secara Katolik itu membuat tanda salib. Iya. Ya. Lalu setelah membuat tanda salib, kita mengundang Roh Kudus melalui pujian yang mengundang Roh Kudus itu sendiri. Kemudian urutan berikutnya adalah dengan pujian sukacita, bisa 1 atau 2 lagu, Ya. dan masuk ke dalam situasi yang lebih tenang, merasakan hadirat Allah dengan satu pujian yang tenang. Nah, ini variatif. Bisa juga dengan pujian Roh Kudus dulu, kemudian pujian sukacita dan tenang, baru tanda salib dan dilanjutkan dengan doa pembukaan. Cuma ini hati-hati. Kadang-kadang kalau kita sudah bersukacita dengan pujian, tahu-tahu lupa langsung masuk ucapan doa, lupa membuat tanda salib. Iya. Jadi biasanya ini variatifnya di situ, tapi amannya kita mulai dengan tanda salib lebih dulu. Iya. Nah, sesudah doa pembukaan, dan ini biasanya kita lakukan untuk doa pembukaan, bisa bergantian dengan teman-teman kita yang lain. Bukan hanya harus satu orang itu terus-menerus. Iya. Dan ini juga semacam pelatihan lah, supaya kami semua anggota yang kadang-kadang katanya saya nggak pede loh untuk doa gitu kan. Iya. Ini mereka juga kalau diikut sertakan, lama-lama mereka pintar juga berdoanya. Iya. Mereka bilang, aduh jangan saya deh. Nah, punya karunia menolak ya. Tapi Tuhan kan tidak butuh doa yang indah-indah ya. Tuhan butuh doa yang tulus dari kita. Nah, sesudah doa pembukaan, kemudian kita lanjut dengan doa tobat. Karena sebagai manusia kita setiap hari, setiap waktu itu tidak lepas dari kekurangan, dari kelemahan dan berbuat dosa. Iya. Nah, sesudah doa tobat bisa juga diiringi dengan lagu tobat. Iya. Bisa juga tidak. Nah, itu variatifnya.
Lalu sesudah pertobatan kita bersyukur secara serempak bersama-sama dengan kata-kata kita masing-masing. Iya. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa betapa baiknya Tuhan yang Maha Rahim mau mengampuni dosa-dosa kita dan selalu menyertai kehidupan kita. Iya. Nah, setelah kita bersyukur, kita akan masuk dalam hadirat Allah yang lebih mendalam lagi dengan pujian penyembahan. Iya. Kita bersama-sama menaikkan pujian penyembahan, dan karena semakin merasakan hadirat Allah setelah pujian penyembahan itu, kita akan ada yang bisa, tapi ada yang juga mungkin belum, tapi tidak apa-apa. Kita ada yang berdoa dalam bahasa roh dan ada juga yang bersenandung roh. Iya. Nah, setelah itu kita akan hening, kita merasakan betapa kehadiran Allah pada saat itu, dan kita merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesudah hening, kita akan membaca firman bersama-sama. Kemudian ada sharing iman, kita berbagi dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang dikaitkan juga dengan bacaan-bacaan dari Alkitab. Lalu sudah itu kita akan berdoa Bapa kami dan Salam Maria, dan dengan penutupan, sebelum penutupan kita membuat pengumuman-pengumuman apa yang akan kita lakukan seminggu atau 2 minggu ke depan. Biasanya pertemuan sel itu ada yang 2 minggu sekali, ada juga yang setiap minggu. Nah, hebatnya saya bilang, dulu kita sebelum COVID itu kalau disuruh tiap minggu, aduh tiap minggu ya banyak kegiatan, repot gitu ya. Malah sekarang pada masa pandemi ini ada sel yang malah setiap minggu melakukan pertemuan. Wah, saya puji Tuhan banget ya. Mereka tidak takut saling menularkan COVID, tapi mereka mau memuji, memuliakan Tuhan di setiap waktu mereka berkumpul seperti itu, dan itu membawa sukacita. Kira-kira seperti itu. Iya, tadi Tante katakan jangan lupa membuat tanda salib. Nah, Bapak Ibu, inilah bukti bahwa komunitas Tritunggal Maha Kudus hidup dalam alam Katolik, hidup dalam koridor Katolik, dan hidup dalam taman bunga Katolik, ya Tante. Tante juga katakan bahwa ternyata doa itu tidak ada sekolahnya ya Tante ya. Ternyata Roh Kudus sendiri yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berdoa. Terima kasih Tante atas penjelasannya. Nah, sekarang gini Tante dan Pak Paulus, apa sih yang sudah dilakukan komunitas Tritunggal Maha Kudus khususnya distrik Lampung ini, pelayanan-pelayanan ke dalam gereja maupun kepada masyarakat yang sudah dilakukan, dan tentunya sebelum masa pandemi ini dilakukannya. Baik, mungkin saya minta Pak Paulus ya, nanti kalau dua-duanya menjawab kita berlomba-lomba nih. Terus banyak lagi ya. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan Ibu Cucu, apa saja yang sudah dilakukan oleh KTM baik untuk gereja di Lampung ini maupun untuk masyarakat di Lampung. Banyak pelayanan-pelayanan yang sudah KTM lakukan ya, terutama khususnya juga di Paroki Ratu Damai ini, di mana kita pun ikut dalam kegiatan-kegiatan KUR seperti itu. Kita dapat tugas kemudian sebagai tata laksana, kemudian juga parkir, pernah juga dapat tugas parkir. Kemudian kita pun pernah mengadakan retret di paroki ini dengan mengundang para romo atau frater atau suster dari Lembah Karmel. Karena memang banyak orang yang mungkin mendengar tentang ada Lembah Karmel, tapi mungkin mereka belum punya kesempatan mengikuti retret-retret di sana, mungkin karena kesibukan kerja, karena mungkin ngurus keluarga, mungkin karena mungkin biaya yang besar, sehingga belum ada kesempatan untuk retret ke sana. Maka kami KTM Distrik Lampung menghadirkan para
frater, suster ataupun romo-romo CSC untuk mengadakan retret di Bandar Lampung ini. Tentu dengan biaya yang sangat ringan sekali. Iya. Juga KTM Distrik Lampung ini mengkoordinir umat paroki yang ada di Bandar Lampung ini, umat Katolik yang ada di Bandar Lampung ini yang ingin pergi retret ke Lembah Karmel. Kita bantu mendaftarkan, kita bantu menyiapkan busnya untuk pergi retret ke sana. Juga kita mengkoordinir ada kegiatan muda-mudi yang namanya camping rohani. Itu biasanya anak-anak SMA pada saat libur sekolah panjang ya mengadakan yang namanya camping rohani yang diadakan di Lembah Karmel, dan kita bantu mengkoordinirnya juga. Kemudian juga kita pun ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan katekese di Paroki Ratu Damai ini. Jadi ada mungkin anggota-anggota KTM yang dipercaya oleh Romo untuk menjadi katekis ya, mengajar katekumen, mengajar krisma. Mungkin seperti Oma Eni ini juga udah senior menjadi katekis di Paroki Ratu Damai ini. Juga beliau kalau nggak salah tidak dipercaya sebagai bendahara di paroki ini. Itu kegiatan-kegiatan kami di paroki. Juga kami juga pernah diminta untuk membantu kegiatan OMK Bandar Lampung, pernah diadakan di paroki ini. Kami pun turut terlibat. Nah, kalau untuk kepada masyarakat luar, di KTM ini ada yang namanya komisi pelayanan ya. Jadi banyak pelayanan-pelayanan yang kami lakukan ya. Oh ya, mungkin saya tambahkan di dalam paroki ini pun tadi kami pun melakukan pelayanan adorasi juga ya di Paroki Ratu Damai ini. Kalau yang di luar sana tadi banyak yang kami lakukan, misal kata mendoakan orang-orang yang sakit, ada tim doanya ya. Itu tidak hanya khusus untuk mendoakan anggota KTM saja, tapi bisa orang-orang lain yang mau didoakan, minta didoakan, kami datang, kami kunjungi ke sana. Kemudian kita pelayanan juga ke panti asuhan, mengunjungi rumah-rumah jompo. Kami juga pernah pelayanan ke rumah singgah, yaitu rumah yang mengurus orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus ya, yang mengalami mungkin depresi segala macam. Kami juga mengunjungi romo-romo yang sudah sepuh ya. Di Gisting kami pernah ke sana ya kan, ke rumah SCY di Gisting, ada romo-romo yang sudah tua, yang sepuh, mungkin mereka kesepian, jadi kami datang ke sana. Kita bernyanyi bersama ya, kita makan siang bersama, kita melakukan main games di sana. Kami juga mengunjungi suster-suster yang sudah sepuh. Salah satunya suster-suster di HK ya, yang sudah tua-tua gitu kan. Jadi kita tidak eksklusif pelayanan-pelayanan kami hanya untuk orang KTM saja, tapi kita pun keluar, dan bahkan juga kami juga sering melayani untuk ibadat-ibadat kematian di rumah duka. Entah saudara dari anggota KTM, entah bukan, yang minta bantuan untuk doa, kami bantu. Mungkin itu sekilas pelayanan-pelayanan oleh KTM. Atau tante? Mungkin saya mau tambahkan, ada yang sepertinya sedikit terlupa bahwa KTM juga melayani di lapas, ya, di mana ada beberapa saudara-saudara kita yang memang dengan kondisi tertentu terpaksa mereka berdiam di sana, lalu paling tidak membutuhkan penghiburan. Banyak orang mengatakan, ngapain ya orang dia salah kok kita datengin, kita hibur. Saya ingat Romo Baron almarhum mengatakan, jangan kalian pikir bahwa mereka bersalah, tapi mereka membutuhkan penghiburan dari kita juga supaya mereka bertobat juga. Nah, jadi ada beberapa teman-teman dari tim pelayanan yang rajin sekali melakukan kunjungan ke lapas, dan
memang menjadi satu rutinitas. Iya. Hanya karena kondisi COVID sementara ini memang aktivitasnya ditunda dulu seperti itu. Mungkin Iya. itu yang kelihatan. Iya. Dan buat saya ini menjadi penting ya, karena orang kadang-kadang dengar kata penjara itu takut kayaknya. Tapi teman-teman, puji Tuhan, itu juga berkat dari dorongan dari paroki untuk ikut terlibat di dalam pelayanan itu. Iya, terima kasih. Nah, itu kan sebelum pandemi. Nah, sekarang ini pandemi dan kita sangat-sangat terbatas sekali untuk berkumpul, untuk berjumpa gitu. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan KTM atau sudah dilakukan dalam masa pandemi ini? Apakah pertemuan selnya dengan virtual atau juga memberikan bantuan kepada misalnya contohnya masker dan lain-lain sebagainya. Ya monggo Tante mungkin yang menjawab. Ya, baik. Memang dalam masa pandemi ini aktivitas kita rasanya sangat-sangat dibatasi ya. Tapi karya Roh Kudus tidak pernah bisa dibatasi, ya kan? Nah, bersyukur juga karena kalau zaman sebelum teknologi yang canggih ini kita nggak bisa ya, misalnya bertemu dengan teman-teman, menerima pembinaan kalau tanpa tatap muka, ya kan? Tapi walaupun situasi COVID, kita tetap dapat berjumpa melalui pembinaan online yang dilakukan oleh Romo Suster Frater Lembah Karmel. Jadi anggota-anggota itu secara rutin, terutama setiap bulan itu dilakukan pada Sabtu pertama untuk melakukan merefreshing diri para pelayan-pelayan ini, di mana namanya pembinaan pelayan via online. Iya. Itu secara rutin sudah dimulai. Lalu juga ada pengajaran-pengajaran melalui YouTube. Iya. Kalau di Lampung terus terang pertemuan-pertemuan online-nya belum ya. Karena anggota kita kebanyakan rata-rata udah sepuh-sepuh. Iya, OMK-nya itu sedikit sekali ya. Jadi saya juga termasuk yang gaptek loh gitu ya. Tapi walaupun gaptek saya mau tetap semangat gitu loh ya. Bertemu melalui pembinaan online, melalui pembinaan di YouTube dengan pertemuan-pertemuan misalnya adorasi. Iya. Wah, saya sungguh senang. Dulu saya nggak bisa sering-sering ke Lembah Karmel untuk ikut adorasi. Sekarang setiap minggu Selasa dan Kamis, tadinya Senin, Rabu, Jumat, sekarang Selasa dan Kamis, kami bisa mengikuti adorasi live stream. Dan kalau memang dalam akhir minggu itu ada retret, nah itu ada adorasinya juga. Jadi Iya. bisa 3 kali adorasi. Kalau dulu mungkin setahun sekali ikut di adorasi di Lembah Karmel, lalu adorasi rutin di paroki, ini bisa ditambah lebih banyak. Iya. Dan itu membuat kita lebih damai, lebih sukacita seperti itu. Lalu juga bisa mendoakan keluarga kita, teman-teman kita, atau orang-orang lain yang minta didoakan seperti itu. Jadi memang kelihatannya terbatas, Iya. tapi karya Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Iya. Jadi kita bisa tetap berjalan seperti Iya. itu. Terima kasih Tante. Dalam masa pandemi ini tidak kehilangan akal. Kita pergunakan teknologi yang ada dengan live streaming, dengan pertemuan virtual, dengan mendengarkan pengajaran, kita tetap mendengarkan. Tetap mendapat kedamaian, ketenangan, peneguhan melalui adorasi yang diadakan oleh live streaming itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita ini, saya ingin meminta dari Ketua Pelayan Distrik Lampung ini, apa harapan, apa himbauan, ajakan atau saran pada para anggota. Silakan Pak Paulus. Baik, terima kasih. Mungkin pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa kita harus bangga menjadi orang Katolik. Ya.
Karena gereja Katolik itu sangat-sangat kaya sekali. Ya. Begitu banyak harta karun dalam gereja Katolik yang mungkin belum kita ketahui. Ya. Nah, dengan saya bergabung dengan KTM, di KTM ini kita ada yang namanya pembinaan. Kita tidak ditinggalkan seperti anak-anak ayam yang ditelantarkan oleh induknya, tapi Bapak pendiri kita, para gembala kita, mereka membuat buku-buku pengajaran untuk para anggota KTM. Ya. Ada yang namanya buku pedoman untuk anggota, untuk para pelayan. Ada buku namanya PPAT, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Itu berisikan semua tentang ajaran-ajaran gereja Katolik. Iya. Begitu kayanya gereja Katolik. Mungkin kita pernah mendengar ya, ada orang mengatakan, di gereja Katolik itu misalnya begitu-begitu aja. Dari saya kecil sampai saya tua pun mungkin begitu-gitu aja, katanya misalnya kan. Tetapi itulah kekayaan gereja Katolik, sakramen Ekaristi. Itu puncak dari kehidupan iman kita. Di mana dalam Ekaristi kita bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus, bahkan kita bisa menerima tubuh dan darahnya secara langsung dari Yesus. Mungkin kita kurang menyadari hal itu, tapi kan dengan banyak pengajaran-pengajaran yang kami terima, kami semua rindu untuk melakukan Ekaristi ya. Bahkan ada anggota yang bukan hanya seminggu 1 kali dia mengikuti misa harian ya. Mungkin tiap hari dia bisa mengikuti misa harian. Karena ada kerinduan untuk ikut dalam Ekaristi, bukan kewajiban dia sebagai orang Katolik. Jadi yang pertama kita harus bangga menjadi orang Katolik. Kita bangga memiliki Ekaristi, sakramen-sakramen. Kemudian kita bangga memiliki Bunda Maria. Tetap semangat. Jangan membuat kita terserah orang mau ngomong apa di Katolik begitu-gitu aja. Kita percaya bahwa ini yang terbaik yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tetap berdoa, tetap melayani walaupun dalam masa pandemi ini. Mungkin tidak hanya hal-hal yang besar, melalui hal-hal yang kecil. Dengan mendoakan mungkin para romo kita, para biarawati, para pemimpin agama, pemimpin gereja, pemimpin negara, dari rumah. Saya percaya dengan doa-doa kita bahwa keadaan situasi yang pandemik COVID-19 ini bisa berakhir. Mungkin Tante Eni bisa, Oma Eni bisa menambahkan. Gel loh. KTM itu punya gel, ya. Ayo, KTM menginjil, berbagi sukacita. Lagi dong Tante. KTM menginjil. Lagi dong. Nah, kayaknya saya kalau pegang mic kurang pegangin. serak. Nah, Saya yang pegangin. KTM menginjil, berbagi sukacita. Berbagi sukacita. KTM menginjil. Selamat siang. Terima kasih Cucu yang sudah mau berbagi dengan kita melalui perbincangan pada siang hari ini. Iya, terima kasih juga Pak Paulus dan Tante Eni atas perjumpaan kita yang beberapa menit ini. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, demikian akhir pembincangan kita mengenai komunitas Tritunggal Maha Kudus Distrik Lampung ini. Kita akan berjumpa dalam kesempatan yang akan datang. Akhir kata, dari tempat ini, Gua Maria Ratu Damai Teluk Betung Banda Lampung, kami ucapkan selamat siang, salam untuk keluarga dan orang-orang yang terkasih.